Halo, Mams. Sorry, aku nggak tahu kenapa mendadak mati sendiri. Jadi ini aku udah bawa boneka Praga gitu. Jadi kalau misalkan dari konsultan laktasi itu sebenarnya kalau kita menyusui itu posisinya aku tuh ya, yang aku salah awalnya adalah aku tuh begini, kayak gini. Nah, jadi sedangkan yang benar itu posisinya adalah ini badan baby. Nah, harus seperti ini gitu. Jadi posisi yang benar tuh adalah seperti ini gitu. Jadi bukannya palanya miring, tapi dia harus badannya seperti ini, kayak gini. Nah, jadi itu setelah dari konsultan laktasi itu aku praktekin di rumah. Seperti ini posisinya, tapi tetap aja babyku gumoh. Jadi setelah itu aku kontak dengan Suster Rita. Halo, Martina, Christine. Jadi setelah itu aku kontak dengan Suster Rita. Suster Rita ini spesialis untuk di tangkai lip tie dan juga untuk pijat baby. Jadi aku panggil dia ke rumah dan aku minta tolong dicek gitu kan. Dan setelah dicek terus ternyata beneran emang ada tangkai lip tie gitu. Nah, jadi aku mau cerita dikit. Tadi aku belum sempat jelasin ya tangkai lip tie itu apa ya. Jadi tangkai itu adalah ini, jadi semacam ada ikatan yang cukup tebal di bagian sini, seperti ini tangkai. Nah, sedangkan lip tie itu di atas sini. Nah, jadi ada baby yang punya dua-duanya, ada yang punya salah satunya aja. Nah, di kasus babyku itu ada dua-duanya. Dan saat dicek, jadi kan aku minta semuanya ngecek ya. Jadi ke dokter Iren DS aku, ke dokter Elizabeth yang dokter Van Mecha, konsultan laktasiku, sama Suster Rita. Ini dicek memang benar positif babyku tuh ada dua-duanya. Jadi yang ini tuh sudah termasuk yang udah level yang grade 3. Jadi itu ada level grade 1 sampai grade 4. Grade 4 itu yang paling parah. Jadi untuk tangkainya si Ken ininya tuh udah level 3, sedangkan untuk lip tie-nya itu sudah level 4. Jadi sudah termasuk yang cukup parah gitu loh. Nah ini jadi lambat laun ini nih memang kalau aku cross check, aku baca-baca artikel itu memang ada dampaknya ke delay speech gitu kan. Dan yang terpenting itu adalah saat empasi gitu loh. Jadi ketika baby itu menghisap payudara gitu ya, menghisap puting payudara, itu dia menggunakan 40 otot di wajahnya gitu kan. Makanya kalau misalkan beberapa baby tuh kadang lagi nenen aja tuh bisa sampai keringetan karena dia menggunakan seluruh otot di mukanya gitu loh. Dan kalau misalkan dengan dia menggunakan ototnya ini akan merangsang, kasih sinyal ke payudara kalau ayo kita produksi ASI nih buat si baby gitu loh. Nah, jadi karena dia terbiasa menggunakan ototnya ini, nah dampaknya adalah ketika nanti mulai empasi, dia akan belajar mengunyah karena sudah terbiasa menggunakan ototnya. Sedangkan kalau menurut riset ya, kalau misalkan yang terbiasa menggunakan botol dot, itu kan dia enak ya, dia nggak usah effort apapun. Ya basically itu susu akan mengalir gitu loh. Jadi dia cuma nyedot aja udah keluar gitu tanpa effort berlebih. Nah itu kalau misalnya aku survei ke teman-temanku juga yang pakai botol dot, itu mereka memang bilang kalau beberapa bilang sih kalau pas empasi itu anaknya itu cenderung buat kayak mengemut. Jadi makanan itu dikemut, bukan dikunyah, ditelan, tapi terjun kayak diemut-emut kayak gitu. Nah akhirnya balik lagi setelah aku ke konsul ke Suster Rita, itu aku galau banget gitu kan, karena insisi itu atau frenotomi itu kan basically digunting ya, dan kayak kita kan sebagai ibu kayak aduh aku nggak kebayang babyku tuh gimana berdarah-darah gitu kan. Akhirnya aku survei, aku kan memang ada ikut grup-grup ya, grup ibu-ibu kayak di Orami dan sebagainya. Aku tanya ke semuanya, aku tanya ke temenku yang udah melakukan frenotomi juga gitu kan ke anaknya. Jadi memang ini tuh masih banyak pro kontra ya di sini. Halo Kak Abdul, Kak Batik Rima.
Jadi memang banyak pro kontranya gitu kan, dan ini masih tabu sekali di Indonesia karena sebelum ke dokter Iren aku ada ke DSA lain juga gitu kan, dan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia pun ini tuh katanya dilarang sebenarnya gitu loh. Jadi kan kita juga jadi bimbang ya, ini dilarang tapi ini ada yang dilakukan gitu kan. Tapi akhirnya aku tanya ke temanku sendiri yang dia melakukan insisi ke anaknya dan memang terbukti hasilnya gitu loh. Jadi awalnya juga kayak nyusuin susah dan juga puting itu lecet ya. Jadi emang aku pun sendiri lecet karena ketika dia tidak bisa menghisap yang benar karena ada tangkai dan liptai itu, akhirnya dia cenderung akan menggigit gitu ya. Jadi bayangkan ini kayak nipple gitu kan, dia kan nggak bisa menghisap dengan benar, tapi dia pengen mempertahankan posisi untuk menghisap. Yang ada dia akan menggunakan gusinya untuk menggigit gitu loh. Jadi yang makanya kadang dibilang puting itu bisa berbentuk lancip segala macam, itu karena mereka menggigit gitu loh, bukan menghisap dengan benar gitu. Dan itu memang aku alamin sendiri gitu loh, memang jatuhnya banyak lecet-lecet gitu loh. Dan juga payudara itu tidak bisa benar-benar kosong gitu. Jadi pas itu aku pun merasakan, padahal aku rajin pompa dan kemudian aku juga rajin menyusui juga kan gitu kan. Tapi kalau pompa itu memang mengosongkan kurang lebih hanya 50%. Aku ngomong rata-rata ya, rata-rata mesin pompa itu hanya mengosongkan 50% gitu loh. Jadi dibandingkan dengan baby yang menyusui gitu loh. Nah jadi pas itu payudara aku, karena babyku tangkai liptai, aku pakai pompa, akhirnya payudara aku tuh juga kayak hampir mastitis gitu loh, bengkak. Akhirnya aku pakai alat ini buat massage, itu buat neken-neken, kompres pakai handuk biar nggak keklok gitu. Nah akhirnya balik setelah aku survei jadinya aku akhirnya tanya suami juga, akhirnya kita juga kasihan kan lihat Ken kayak nyusu nggak kenyang-kenyang gitu kan. Terus habis itu juga dia sering gumoh gitu kan, perutnya kembung. Akhirnya kita cari dokter yang memang udah terbiasa untuk menangani frenotomi, dan akhirnya kita direkomendasikan dengan dokter Asti Praborini. Jadi dokter Asti Praborini ini nenek ASI ya gitu. Jadi dia memang pelopor untuk ya insisi di Indonesia gitu kan, dan dia tuh sangat benar-benar pro dengan ASI gitu loh. Jadi buat teman-teman atau buat moms yang menggunakan support ini, maksudnya nggak masalah sama sekali, itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Cuman kalau memang dokter Asti ini memang dia sangat pro sekali dengan ASI gitu loh. Jadi memang orangnya pas aku ketemu pun orangnya memang passionate sekali ya dengan ASI gitu loh. Nah jadi aku bikin appointment gitu kan, prakteknya itu dokter ASI itu di Rumah Sakit Puri Cenere. Antriannya najubillah itu banyak sekali. Jadi pas itu suamiku akhirnya pagi-pagi berangkat dulu ke sana buat ambil antrian. Pagi-pagi pun dapetnya udah antrian keempat apa kelima gitu. Nah udah gitu akhirnya dia pulang lagi ke rumah jemput kita. Lokasinya cukup jauh ya, jadi kan aku tinggal di daerah utara, sedangkan Cinere kan di selatan gitu kan. Jadi pas itu dia jemput lagi kita ke rumah, aku ajak babyku, kita berangkat lagi ke sana gitu. Nah jadi satu peraturan saat mau melakukan insisi, kalau memang mamis emang udah confirm mau melakukan insisi dan mau konsul ke sana, itu harus dalam keadaan lapar babynya. Kenapa? Karena pas insisi itu kan digunting ya. Jadi karena tangkai dan liptai itu digunting atas dan bawahnya, jadi itu berdarah, dan salah satu pengobatannya itu paling cepat adalah lewat ASI gitu loh. Jadi pas itu anakku itu diinsisi, kemudian setelah itu langsung menyusui gitu loh, harus langsung menyusui gitu. Nah penyesalan aku, jadi bukan terkait insisinya, tapi penyesalan aku adalah saat itu aku insisinya nggak barengan. Jadi pas itu tuh karena aku agak geter ya, jadi mungkin dokter Asti juga melihat kayak kok kayaknya mamanya kayak masih gimana gitu kan. Jadi akhirnya insisinya itu bertahap. Jadi pas itu insisinya baru dilakukan yang tangkainya dulu baru liptai gitu kan. Nah jadi pas itu setelah dilakukan tangkai,
setelah diinsisi kita diarahkan ke ada satu dokter, jadi dia ngajarin kita cara untuk senam. Jadi insisi itu kan basically kan dia digunting dan dia buat kayak ada semacam kayak lebih rongga gitu loh, dia agak ditekan ke dalam. Nah jadi yang ikatan ini yang digunting ini sewaktu-waktu akan bisa menempel lagi. Jadi kita harus melakukan senam mulut kepada baby kita setiap harinya 5 kali selama 1 bulan. Harus konsisten, nggak boleh kurang sama sekali. Kalau enggak itu bisa nyambung lagi. Nah jadi pas itu aku diajarin senamnya, gerakannya apa aja. Kemudian aku dikasih ini. Jadi Aloclair ini tuh sebenarnya buat sariawan, tapi pas itu dia buat ada kayak, dia kan ada luka ya di sini karena di insisi itu kan kayak ada bekas, ada kayak 1 titik gitu kan, kayak darah kering gitu kan yang sudah tercover karena aku langsung nyusuin kena ASI. Jadi dia udah kayak ketutup gitu lukanya. Nah itu tapi kan dia lama-lama kan membentuk sariawan. Nah jadi kita kasih ini Aloclair ini. Jadi setelah habis senam atau habis minum susu kita kasih terus gitu loh. Nah jadi sesudah itu seminggu kemudian aku baru balik lagi ke sana untuk kontrol yang tangtai sekaligus insisi yang lip tie. Nah setelah itu ke dokter nunggu lagi ke dokter yang untuk bagian senam dan diajari lagi senam untuk lip tie-nya. Nah jadi ya penyesalan aku itu sih, jadi kalau misalkan mom yang punya anak yang memang punya dua-duanya lebih baik dilakukan sekalian. Jadi maksudnya ya sakitnya sekalian lah gitu kan, daripada dia nangis lagi ntar minggu depan ini lagi gitu kan. Jadi mendingan sekalian aja, dan senam pun kita juga dari segi waktunya juga sekalian gitu, karena kan kita senam tanggal lip tie kan sekaligus bisa barengan kan dalam sehari 5 kali itu gitu, jadi nggak dipisah-pisah. Nah kemudian setelah selain senam lidah itu ada beberapa pantangan setelah melakukan insisi. Jadi kita nggak boleh pakai botol dot. Jadi kan aku beberapa kali kan memang aku ada stok ASI, aku kasih botol dot kan ke babyku. Nah ini sama sekali tidak boleh, karena ini juga bisa jadi salah satu pemicu yang bikin lidahnya itu nanti nyambung lagi gitu loh. Jadi ini nggak boleh pakai, pokoknya harus nenen terus gitu. Nah kemudian setelah itu opsi lainnya gimana nih kalau nggak menyusui gitu kan, misalkan pakai media apa. Nah jadi dokter Asti juga rekomendain kita bisa pakai pipet, atau saya pakai pipet kita bisa pakai sendok gitu. Cuman kalau sendok itu buat baby agak susah ya, aku udah coba sendiri gitu kan, yang ada nangis-nangis kesedot gitu kan. Ini pun aku coba awal bisa gitu kan, tapi setelah masuk kayak bulan kedua ke bulan ketiga lah ya, itu babyku tuh udah gak mau gitu loh. Jadi memang agak susah ya, agak susahnya di sana sih, maksudnya banyak aturan yang harus diikuti gitu. Tapi balik lagi sih, maksudnya kalau aku sih kayak sendok sih aku nggak ikutin ya, karena maksudku babyku malah nangis-nangis kesedek, malah takutnya bahaya kan, keselak takutnya gitu. Nah kemudian setelah itu pas aku konsul sama dokter Asti pun dia juga kayak ada kasih kasih kayak buku. Jadi ini udah include di invoice-nya juga. Ini anti stres menyusui. Ini ada bonus menu empati juga. Jadi ini bukunya sebenarnya cukup jelas ya, cukup simple bacanya, informasinya juga banyak. Jadi kayak tentang manfaat ASI buat ibu, buat babynya juga gitu kan. Kemudian setelah itu juga kayak persiapan menyusui. Jadi misalkan buat yang putingnya masuk ke dalam atau gimana tuh kayak diajarin trik-triknya. Kemudian untuk papa, untuk suami pun bisa ada diajarin juga cara buat mijet istri, mijet mami biar ASINya lancar, itu juga diajarin gitu kan. Kemudian juga ada jelasin juga tentang tangtai lip tie. Jadi dokter ASI juga memang bilang kalau tangtai dan lip tie itu adalah genetik, keturunan. Nah akhirnya, dan pas yang pertemuan kedua yang aku insisi yang lip tie itu, kan yang pertama tangtai itu kan aku sama suami juga iseng ngecek, dok coba deh, maksudnya kalau memang genetik coba deh kita ada nggak gitu kan. Dan ternyata aku tuh ada tangtai. Jadi ini tuh tangtai dan suamiku dicek itu tuh ternyata ada lip tie gitu loh. Jadi pas kan kata dokter, ya pas dong, ini mamanya ada papanya aja, jadi anaknya dapat dua-duanya gitu loh. Jadi
genetik itu menurun ke anak gitu. Ini dari Kak Batik Rima, anak aku juga udah insisi tang Talita pas usia 1 bulan 24 hari dengan tim dokter Asti di RS Permata Depok. TTLT anakku ketahuannya karena netel lepas-lepas. Ya, sama mam, anakku juga suka lepas-lepas. Dan bikin anakku kembung parah kolik. Oh iya banget. Itu juga yang karena aku memutuskan buat insisi, dan ini 1 bulan 24 hari ini masih oke banget ya. Jadi pas yang anakku insisi itu tuh pas di umur 1 bulan sekian hari gitu kan. Jadi sebenarnya lebih awal tuh lebih cepat kita notice, lebih cepat kita insisi, tindakan tuh lebih bagus. Kenapa? Karena kemarin pas aku insisi anakku ini ada baby yang umur 7 bulan. Bayangin 7 bulan itu kan sudah waktunya empasi ya. Nah sedangkan ketika melakukan insisi tang telitai itu tuh baby tuh start zero lagi, baby tuh start belajar dari nol lagi. Jadi dia akan baru membiasakan diri lagi dengan lidah barunya, dengan bibir barunya gitu loh. Jadi ketika kita nunggu nanti malah kasihan gitu loh. Jadi kalau menurutku ya, kalau memang kita tahu ada tang Talita dan emang dari kitanya memang mau, lebih cepat lebih baik sih gitu. Ketahuan kembungnya dari mana? Jadi gini, pas itu aku tuh notice-nya tuh dia sering banget gumohnya sering banget. Jadi kayak minum nggak lama gumoh, bener-bener kayak lagi nyusuin aja tuh bisa gumoh gitu loh, sering banget. Dan pas itu juga aku kan kayak iseng ya pegang perutnya tuh agak kembung gitu kan. Nah aku ada coba juga cara lain yang cukup membantu, kayak minyak telon itu kayak aku kasih irisan bawang merah. Jadi kayak abis itu di-infuse aja gitu kan. Memang sih ya agak berkurang ya, jadi kayak dia kentut-kentut segala macam, tapi tetap aja gumohnya itu nggak berkurang gitu loh. Nah gumoh itu juga selain karena kembung juga ada faktor lain. Jadi apakah baby kamu tuh ada laktos intoleran nggak? Jadi kayak babyku, aku tuh kayak aku kan coba nih dari udah insisi ya, oke insisi udah beres, berasa tuh ya neneknya tuh lebih enak gitu loh, kayak lebih mulutnya lebih lebar gitu kan. Jadi kalau yang mulutnya kecil tuh bisa jadi ada petanda tang Talita juga ya, karena mulutnya itu kan ketahan, jadi dia nggak bisa buka dengan lebar gitu. Jadi yang mulut kecil tuh mesti dicek apakah ada tang Talita ya untuk baby kalian. Nah jadi setelah insisi kan mulutnya juga lebih gede gitu kan, isopnya juga lebih kencang gitu kan, saya lebih cepat kosong juga, tapi kenapa masih gumoh gitu kan. Nah akhirnya aku coba cek pola diet aku memang sering konsumsi susu yang ada susu sapinya. Akhirnya aku mulai kurangin, dan setelah 2-3 bulan kelihatan sih. Jadi pas itu gumohnya lebih berkurang. Oh berarti ada faktor lain lagi nih yang gumoh selain karena kembung, berarti karena ada laktos intoleran juga gitu loh. Jadi kayak buat ibu-ibu ASI itu kita juga harus concern dengan apa yang kita makan minum juga gitu loh, karena memang ASI itu banyak sekali faktornya ya, kayak gumoh itu faktornya juga banyak gitu loh. Nah kemudian lanjut lagi, ini bukunya sih menurut aku cukup berguna ya. Jadi aku kemarin tuh baca ini juga, dijelasin juga sih sama dokter ASI yang soal ini. Semuanya oke. Nah kemudian aku basically sih sekarang berarti pas yang itu setelah sebulan aku lakuin senam, habis itu udah enggak sih, jadi udah fine, udah beres, dan kelihatan ya bertahap ya. Jadi setelah habis insisi itu babyku Ken itu berat badannya lumayan pesat. Jadi tuh nambahnya tuh cukup cepat sih. Jadi kayak dalam waktu 2 minggu tuh kayak berapa ratus gram tuh langsung cepet banget sih naiknya gitu loh. Jadi memang anaknya tuh doyan minum, tapi mungkin kayak pas insisi tuh kayak ngisepnya nggak enak, udah gitu gumoh-gumoh terus kan. Jadi anakku tuh pas itu ekstrimnya adalah dia pas lagi tiduran gini, kayak gini, dia pernah gumoh nyembur kayak air mancur gitu kan. Jadi kan kita sebagai orang tua kan panik banget ya. Jadi ya aku bersyukur banget sih, aku benar-benar bersyukur banget ngelakuin insisi itu kayak salah satu keputusan terbaik yang aku lakuin buat babyku ya gitu loh. Jadi
Tapi balik lagi ke mau masing-masing, kalau misalkan mau insisi atau enggak, terserah ke keputusan orang tuanya gitu kan. Karena aku ketemu juga saat aku survei, aku ketemu juga banyak orang tua yang menyesal melakukan insisi. Jadi ada yang bilang tambah parah gitu kan. Tapi ada juga yang tambah parah ini beberapa faktornya disebabkan karena mereka tidak rutin melakukan senam lidah gitu. Jadi kayak senam lidah tuh harus sehari 5 kali. Kalau nggak disiplin akan nyambung lagi. Nah, jadi memang banyak beberapa yang seperti itu, akhirnya lidahnya nyambung lagi gitu. Nah, so far sih itu aja penjelasan dari aku gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya lagi, nanti boleh DM aku di Lilbu gitu kan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.